Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello. How are you today? Perkenalkan, nama saya Bu Masriah. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 8C sampai kelas 8H. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2 tentang can dan will. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dari dialog transaksional tentang meminta dan memberi informasi kemampuan seseorang atau can. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja yang benar untuk melengkapi dialog tentang meminta dan memberi informasi kemampuan seseorang. Yang ketiga, membuat dialog pendek tentang meminta dan memberi informasi kemampuan seseorang. Can. Can is used to express ability. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan. Berikut adalah rumus yang biasanya sering digunakan untuk membuat kalimat ability atau kemampuan. Yang pertama adalah afirmatif atau kalimat yang positif. Subjek plus can plus verb 1. Subjek itu bisa terdiri dari bisa I, we, you, they, she, he, dan it. Atau bisa juga nama orang. Oke. Kemudian contoh kalimatnya. They can run very fast. Kemudian bisa juga I can sing. I can play football dan seterusnya. Kemudian untuk yang kalimat negatif, yang pertama adalah subjek plus cannot atau bisa juga disingkat dengan can't. Nah, bentuk tulisannya seperti ini plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, he can't play the piano. Atau bisa juga, he cannot play the piano. Contoh yang lain misalnya, I can't sing. I cannot play football. Dan seterusnya. Kemudian yang interrogatif atau kalimat tanya diawali dengan can plus subjek plus verb 1. Contoh yaitu can you ride a bike? Jika jawabannya atau responnya yes, bisa dijawab dengan yes I can. Tapi jika responnya no atau jawabannya no, bisa dijawab dengan no I can. Misalnya saya ditanya, can you sing? Karena saya tidak bisa menyanyi, maka saya menjawabnya no I cannot atau no I can't. Nah, seperti itu. Berikut ini adalah beberapa kata kerja, contoh kata kerja. Yang pertama sing, bernyanyi, play, bermain, dance, menari, speak, berbicara, swim, berenang, skate. Berikut adalah contoh dialog yang merupakan atau yang menyatakan ability. Situation. Melly and Steve are classmates. They talk about their ability. Melly dan Steve adalah teman sekelas. Mereka berbicara tentang kemampuan mereka. Melly, good morning Steve. Steve-nya menjawab, good morning Melly. You look in hurry. Where will you go? Selamat pagi Melly. Kamu kelihatan terburu-buru. Mau kemana kamu? Melly menjawab, I will go to the sports center.
I will play badminton. Can you play badminton, Steve? Saya akan pergi ke pusat olahraga. Saya akan bermain badminton. Bisakah kamu bermain badminton, Steve? Nah, ini Nelly bertanya dengan bisakah kamu bermain badminton? Ini dicetak tebal karena ini merupakan kalimat yang meminta informasi tentang kemampuan seseorang. Jadi bertanya tentang kemampuan seseorang apakah bisa bermain badminton. Kemudian Steve menjawab, "No, I can't, but I can play basketball." Tidak, saya tidak bisa, tetapi saya bisa bermain basket. Kemudian, "That's good." Yang Steve bilang, "No, I can, but I can play basketball." Yang dicetak tebal ini adalah memberi informasi. Karena tadi ditanya sama Mary, bisakah kamu bermain sepak bola, Steve? Kemudian Steve-nya memberi informasi tentang kemampuan dia. Dia tidak bisa. Kayak begitu. Ini dialog yang kedua. Situation. Pepe and Meme are friends. Pepe dan Meme adalah teman. Pepe meets Meme on the way when she will go to the music course. Pepe bertemu Meme di jalan ketika dia akan pergi ke kursus musik. Hi Me. Hello Pe. Where will you go? Halo Pe. Mau kemana kamu? Kemudian Pepe-nya bilang, I will go to the music course. Saya akan pergi ke kursus musik. Wow, can you sing a song? Wow, bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu? Nah, ini Meme bertanya tentang kemampuan Pepe. Apakah Pepe bisa menyanyikan sebuah lagu? Jadi pakai kalimat, can you sing a song? Kemudian Pepe memberi keterangan, memberi informasi bahwa dia bisa dengan cara yes I can. Nah, jawabannya seperti itu. Do you want to go with me? Apakah kamu ingin pergi denganku? No, I don't. I can't sing, but I can dance beautifully. Tidak, aku tidak ingin. Aku tidak bisa menyanyi, tapi aku bisa menari dengan indah. Really? That's great. Benarkah? Itu luar biasa. By the way, I have to go now. See you, May. Ngomong-ngomong, saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa, May. Sampai jumpa, May. Gitu. Jadi, kalimat yang digunakan untuk meminta informasi tentang kemampuan Meme itu kemampuan Pepe ya. Can you sing a song? Bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu? Kemudian Pepe-nya memberi informasi bahwa dia bisa. Yes, I can. Gitu. Jadi tujuan sosialnya, fungsi sosialnya adalah meminta dan memberi informasi tentang kemampuan seseorang. Jadi asking itu meminta, giving itu memberi. Jadi meminta dan memberi informasi tentang kemampuan seseorang. Berikut adalah contoh dialog lagi yang ada teks meminta dan memberi informasi. Yang pertama, yang atas, good morning Sam, good morning George. You look so happy today. I am so happy because my uncle buys me a new guitar. Nah, ini Sam ini kelihatan bahagia karena dia dibelikan gitar oleh pamannya. Kemudian George-nya bertanya apakah dia bisa bermain gitar dengan cara can you play the guitar?
bisakah kamu bermain gitar? Samnya menjawab, yes, I can. Dia memberi keterangan bahwa dia bisa bermain gitar dengan jawaban, yes, I can. What about you? Can you play the guitar? Kemudian Joshnya karena tidak bisa, dia menjawab, no, I can't. Jadi cukup simpel. It's okay, we will practice it together. Itu tidak apa-apa, kita akan latihan bersama-sama. Terima kasih Sam, sama-sama. Jadi kalimat yang yang dicetak tebal ini adalah can you play the guitar, itu meminta informasi tentang kemampuan seseorang. Kemudian yes I can itu memberi informasi tentang kemampuan seseorang. Jadi kita memberi informasi tentang kemampuan kita bisa bermain gitar. Next, dialog selanjutnya adalah Hi Marco, how are you? Hello Samuel, I'm fine, and you? I'm fine too. Do you have plans this weekend? Yes, I do. I will accompany my brother swim. Can you swim, Marco? Nah, ini ada can you swim, Marco? Ini adalah kalimat untuk meminta informasi dari seseorang apakah dia mampu berenang. Kemudian Marco-nya menjawab karena dia tidak bisa berenang, maka dia menjawab, no, I can't, but I want to practice it. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari membuat teks tentang kalimat ability atau kemampuan ya. Michael, can you play basketball? Karena di sini ada orang bermain basketball. Ini centang berarti bisa jawabannya. Oke, bisa dijawab dengan yes, I can. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga kali ini bermanfaat. Kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Dan diingat untuk menyatakan kemampuan seseorang kita pakai can ya. Jadi kalau kita mau menyatakan menanyakan apakah seseorang itu mampu melakukan sesuatu bisa can you sing? Nah, bisa seperti itu ya. Apakah kamu bernyanyi? Kalau kita bisa bernyanyi bisa menjawab yes I can. Tapi kalau kita tidak bisa bernyanyi kita bisa menjawab no I can. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.